Kalian, para fans setia yang selalu mengikuti setiap perkembangan perang ini, pasti sudah sering mendengar cerita serangan rudal. Tapi malam 29 November berbeda. Aku ingin kalian membayangkan ini dengan jelas. Suasana yang tenang, lampu kota yang mulai meredup, dan tiba-tiba langit pecah. Bukan oleh satu atau dua ledakan, tapi puluhan. Seakan langit itu sendiri sedang menjerit. Malam itu, 36 rudal dan 600 drone datang seperti badai yang sudah lama menunggu momen untuk mengamuk. Bayangkan, suara yang tak berhenti, seperti genderang perang yang dipukul dari tiap penjuru angin. Aku bisa merasakan panik yang menjalar dari satu rumah ke rumah lainnya. Dan mereka tahu, ini baru permulaan. Bagi warga Ukraina, malam itu bukan sekedar serangan, tetapi pesan gelap dari Rusia. Musim dingin bersamaku. Fans, kalian pasti ingat bagaimana banyak dari kita dulu berpikir bahwa sistem pertahanan udara barat, Patriot, NASAMS, Iris-T, akan membuat langit Ukraina aman. Tapi malam itu membuktikan betapa cerdiknya strategi Rusia. Bayangkan, 600 drone murah Shahed seperti pasukan hantu yang tidak peduli jika mereka jatuh satu persatu. Bukan untuk menang, tapi untuk melelahkan, untuk membuat Patriot kehabisan peluru. Seperti pemain catur yang mengorbankan pion, Rusia menggunakan drone murah ini sebagai pengisi ruang untuk membuka jalan bagi serangan yang lebih besar. Dan fans, ini bagian yang bikin merinding. Drone-drone ini harganya hanya sepersekian dari rudal. Rusia tidak kehilangan apa-apa, tapi Ukraina kehilangan kesempatan menyelamatkan ratusan nyawa. Saat baterai pertahanan habis, langit menjadi liar. Mereka tidak melihat drone, mereka melihat kematian yang bergerak perlahan. Kalian yang sudah lama mengikuti konflik ini pasti tahu reputasi rudal Kaliber. Tapi malam itu, Kaliber bukan sekedar senjata, ia adalah pembunuh yang bergerak sunyi. Terbang sangat rendah, hampir mencium permukaan tanah, membuat radar-radar Ukraina buta sesaat. Seolah-olah ada bayangan hitam yang menari di udara, tak terlihat sampai sudah terlambat. Ada dua rumor yang masih diperdebatkan, apakah yang dipakai malam itu adalah varian 1.500 km atau 2.500 km. Para analis pun mencurigai kemungkinan adanya muatan termonuklir pada varian tertentu. Fans, coba bayangkan, Ukraina yang sudah letih ditembak rudal konvensional saja sudah kelabakan, apalagi jika versi itu benar. Kaliber tidak hanya menghancurkan infrastruktur energi, ia menghancurkan rasa aman. Dan ketika satu kaliber jatuh, suara dentumannya tidak hanya memecahkan kaca, tapi harapan. Fans, jujur saja, dari semua senjata Rusia, yang paling membuatku merinding adalah rudal hipersonik seperti Iskandar atau Kinzhal. Kita bicara tentang kecepatan 10 hingga 12 kali kecepatan suara. Itu artinya dalam waktu kalian membaca dua kalimat ini, rudalnya sudah menempuh ratusan kilometer. Sistem pertahanan udara Ukraina, sebaik apapun, tidak dirancang untuk mencegat sesuatu yang bergerak secepat kilat. Lebih gila lagi, beberapa di antaranya membawa 6 hulu ledak yang dapat berpisah dan menyerang target berbeda. 6. Satu peluncuran bisa memporak-porandakan setengah kota jika sasarannya padat. Ketika rudal hipersonik ditembakkan malam itu, banyak analis militer barat hanya bisa berkata, Ukraina beruntung bisa bertahan. Fans, itu bukan drama, itu kenyataan dingin. Fans, ini bagian yang paling menyayat. Dampaknya bukan hanya dentuman, bukan hanya bangunan yang runtuh. Yang paling menakutkan adalah ketika seluruh blok kota padam dalam sekejap. 500.000 penduduk di barat Ukraina tiba-tiba hidup dalam dunia tanpa cahaya. Bayangkan malam-malam musim dingin tanpa pemanas. Generator menjadi satu-satunya harapan, tapi suara mereka seperti raksasa lapar yang terus mengaum. Asap diesel memenuhi udara, membuat nafas terasa berat. Anak-anak belajar tidur dengan senter kecil, sementara orang dewasa berjaga dengan ketakutan menempel di kulit mereka. Kota-kota itu berubah menjadi bayangan dirinya sendiri. Kegelapan memakan semuanya. Kepada semua fans, kalian pasti sadar, Rusia tidak hanya mengandalkan senjatanya. Musim dingin adalah pasukan tambahan mereka. Dan ini bukan musim dingin biasa.
Ini salah satu yang paling ekstrim sejak perang dimulai. Ketika listrik mati, rumah-rumah berubah menjadi peti es. Para orang tua harus memilih, tetap tinggal dan kedinginan atau pergi dan kehilangan segalanya. Rusia tahu betul bahwa dingin dapat membunuh lebih cepat daripada bom. Itulah sebabnya mereka menyerang pembangkit listrik, jaringan energi, stasiun panas. Fans, ini bukan kebetulan, ini strategi pembekuan nasional. Dan pertanyaannya, berapa lama Ukraina bisa bertahan? Fans, banyak dari kalian mungkin bertanya, mengapa Ukraina tidak membalas serangan sebesar ini? Mengapa tidak meluncurkan balasan besar? Jawabannya sederhana, Ukraina tidak punya kemewahan itu. Zelensky bukan sedang memimpin perang ofensif, dia memimpin perlombaan bertahan hidup. Setelah serangan malam itu, Zelensky tidak berbicara soal membalas. Ia berbicara soal peluru pertahanan. Ia meminta Barat mengirim rudal lebih cepat, lebih banyak, lebih besar. Baginya, setiap rudal tambahan bukan hanya angka, tapi nyawa yang bisa terselamatkan. Fans, dari sudut pandang strategi, itu adalah keputusan yang berat, tapi realistis. Fans, ada momen pada konferensi pers Ukraina yang membuat semua orang terdiam. Menteri Luar Negeri mereka berkata, Rusia hanya memiliki dua tujuan, membunuh dan menghancurkan. Kata-kata itu bukan emosional, tapi faktual. Karena jika kalian melihat pola serangannya, target energi, target industri, target pemanas, target air, semuanya bertujuan melumpuhkan negara dari dalam. Fans, terkadang perang bukan tentang merebut tanah. Kadang perang adalah tentang mematahkan semangat, dan Rusia tahu itu. Ucapan Menlu Ukraina malam itu menjadi semacam mantra kelam yang menggambarkan kenyataan perang modern. Fans, disinilah dilema paling brutal muncul. Ini bukan dilema tentara, bukan dilema politisi, ini dilema rakyat. Bayangkan menjadi ibu yang anaknya menggigil di ruangan tanpa pemanas. Bayangkan menjadi lelaki tua yang tidak bisa menyalakan listrik untuk perawatannya. Rusia memaksa Ukraina ke sudut, bertahan dan menderita, atau menyerah dan selamat. Tidak ada pilihan yang benar, dan itu yang membuatnya begitu menyakitkan. Bagi banyak warga Kiev, pertanyaan itu bukan lagi teori. Itu adalah percakapan meja makan, dan itu adalah bentuk tekanan psikologis terbesar dalam perang ini. Fans, setelah malam paling gelap itu, masyarakat dunia mulai paham perang ini belum mendekati akhir. Tidak ada tanda Rusia melambat, tidak ada tanda Ukraina mengendur. Serangan itu bukan hanya peringatan bagi Ukraina, tapi juga bagi seluruh Eropa. Bahwa perang modern tidak lagi tentang tank atau parit, tapi tentang energi, musim dingin, dan langit malam yang bisa berubah jadi neraka kapan saja. Aku ingin kalian mengingat ini. Malam itu bukan klimaks, itu babak baru. Dan jika pola Rusia benar, akan ada serangan berikutnya. Lebih presisi, lebih besar, lebih mematikan.